Teman-teman semua, balik lagi kita bahas-bahas soal tentang P3K Guru di tahun 2023 ini. Untuk teman-teman semua yang belum ujian, insya Allah teman-teman semua bisa menaklukkan semua soal-soal SCT ini di pelamar khusus ya. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa lulus jadi SMP 3K. Nah teman-teman semua, beberapa dari peserta kami, peserta kelas ya, apapun dari yang membeli ebook kami, insya Allah alhamdulillahirobbilalamin teman-teman udah pada ujian dan mendapatkan nilai-nilai yang luar biasa besar, 600 kemudian 597. Ada yang ranking 1 di daerahnya masing-masing. Jadi teman-teman semua tetap optimis dan teman-teman semua bisa raih kesuksesan dan lampaui target teman-teman semua. Oke, let's go teman-teman ya, kita bahas di soal nomor 1 nih. Kita lanjut lagi teman-teman di poin ke-32 tentang prosedural dan declarative knowledge nih teman-teman. Nah di nomor 1 ini kita bahas dulu tentang prosedural dulu ya. Anda adalah seorang guru yang ingin mengajarkan konsep-konsep yang melibatkan penggunaan procedural knowledge atau pengetahuan prosedural. Bagaimana Anda dapat merancang kegiatan pembelajaran yang efektif untuk mengembangkan pemahaman siswa dalam hal pengetahuan prosedural tersebut? Apakah A. menyusun permainan peran di mana siswa harus mengikuti serangkaian langkah-langkah untuk menyelesaikan tugas tertentu? B. memberikan tugas praktis di mana siswa harus mengikuti instruksi langkah demi langkah untuk mencapai hasil akhir? C. melibatkan siswa dalam diskusi kelompok tentang cara-cara melakukan suatu tindakan tanpa memberikan jawaban langsung? D. menugaskan proyek individu di mana siswa harus menciptakan sesuatu dengan mengikuti panduan tertulis. E. menggunakan teknologi pembelajaran interaktif yang memandu siswa melalui serangkaian tugas. Di dalam soalnya teman-teman semua, di sini tentang penggunaan prosedural. Berarti kalau prosedural itu ada tahapan-tahapannya, cirinya seperti itu. Nah, teman-teman semua, di sini di option A sampai dengan E itu kebetulan benar semua teman-teman semua. Tapi yang kita akan pilih adalah yang mana yang bisa mengajarkan konsep-konsep di dalam pembelajaran sehingga pembelajaran itu efektif, menyenangkan dan tidak membosankan. Benar sekali teman-teman semua. Yang paling tepat adalah yang A. Dia menyusun permainan peran. Permainan peran itu kan tidak membosankan nih, di mana siswa harus mengikuti serangkaian langkah-langkah untuk menyelesaikan tugas tertentu. Ini seperti puzzle seperti itu teman-teman, atau misalkan menggunakan word wall, atau teman-teman semua menggunakan quizzes, atau yang mana itu membuat teman-teman semua memberikan permainan langsung kepada siswa tersebut. Nah, kalau misalkan menggunakan teknologi pembelajaran interaktif yang memandu siswa melalui serangkaian tugas, ini pun benar. Tapi di sini teman-teman semua, di sini ada penyusunan. Nah, ini penyusunan ini salah satu kata dari ciri dari prosedural knowledge-nya. Jadi yang kita akan pilih adalah option A. Karena prosedural membuat sebuah tahapan yang dilakukan siswa dalam pengembangan pembelajarannya. Seperti itu. Oke, lanjut lagi teman-teman ya ke soal nomor 2 nih. Masih tentang prosedural ya. Anda berfokus pada melibatkan mereka dalam pengalaman praktis. Bagaimana Anda dapat merancang kegiatan pembelajaran yang efektif untuk mengembangkan pemahaman siswa dalam hal pengetahuan prosedural? A. menyajikan demonstrasi langsung tentang bagaimana melakukan suatu tindakan dan kemudian meminta siswa untuk mencobanya sendiri. B. memberikan tugas membaca tentang langkah-langkah suatu proses dan menyuruh siswa menerapkannya dalam konteks yang nyata. C. mengorganisir proyek kelompok di mana siswa harus bekerja sama untuk merinci dan menerapkan langkah-langkah suatu prosedur. Ini teman-teman bagus ya. Yang C. mengorganisir proyek kelompok di mana siswa harus bekerja sama. Nah, di sini ada poin lebihnya. Jadi kita checklist dulu. Yang D. memberikan ceramah tentang konsep, jelas ini nggak akan kita pilih. Menugaskan tugas individu yang mengharuskan siswa membuat panduan langkah demi langkah tentang suatu proses, boleh. Jadi paling tepat adalah yang mana teman-teman semua? Nah, jadi tepat adalah yang C ya. Mengorganisir proyek kelompok di mana siswa harus bekerja sama untuk merinci dan menerapkan. Jadi dirinci dulu, kemudian diterapkan langsung oleh siswa tersebut. Pilihan ini mencakup penggunaan pengetahuan prosedural dengan mengorganisir proyek kelompok di mana siswa harus bekerja sama untuk merinci dan menerapkan langkah-langkah suatu prosedur. Ini melibatkan siswa secara aktif dalam menerapkan pengetahuan mereka dalam konteks praktis. Jadi teman-teman semua wajib untuk melihat bagaimana clue soalnya, kemudian bagaimana cara untuk menyelesaikan konflik tersebut. Insya Allah kalau misalkan kita tahu tekniknya seperti itu dengan soal manapun, teman-teman pasti bisa untuk melakukannya. Jadi teman-teman semua wajib untuk diri soal terus ya, sampai teman-teman semua hafal betul bagaimana ciri daripada konflik tersebut. Oke, let's go lagi teman-teman ya, kita ke soal nomor 3 nih. Di soal nomor 3 ini, sebagai seorang guru yang fokus pada pengembangan pengetahuan prosedural siswa, Anda ingin menciptakan kegiatan pembelajaran yang menekankan aspek praktis. Bagaimana Anda dapat merancang kegiatan yang efektif untuk mengembangkan pemahaman siswa dalam hal pengetahuan prosedural? A. memberikan instruksi tertulis tentang cara melakukan suatu tindakan dan meminta siswa untuk mengikuti panduan tersebut. B. menyusun simulasi berbasis komputer di mana siswa dapat berlatih dan mengulangi langkah-langkah suatu prosedur. C. melibatkan siswa dalam permainan peran di mana mereka harus menunjukkan langkah-langkah suatu prosedur dalam situasi kehidupan sehari-hari. D. memberikan tugas penelitian dan meminta siswa untuk menyusun laporan tentang langkah-langkah suatu proses.
Mengadakan diskusi kelas tentang konsep-konsep prosedural dan kemudian memberikan latihan tulis tentang hal tersebut. Semuanya benar ya teman-teman ya, tapi kita lihat clue-nya dulu apa nih. Yang nomor 3, sebagai seorang guru yang fokus pada pengembangan pengetahuan prosedural siswa, Anda ingin menciptakan kegiatan pembelajaran yang apa nih? Menekankan aspek praktis. Kalau aspek praktis yang paling tepat adalah yang B teman-teman semua. Menyusun simulasi berbasis komputer. Pilihan ini mencakup penggunaan pengetahuan prosedural dengan menyusun simulasi berbasis komputer yang memungkinkan siswa berlatih dan mengulangi langkah-langkah suatu prosedur secara praktis. Jadi bisa diulang-ulangi lagi sesuai dengan keinginan dari para siswa tersebut. Nah, ini adalah salah satu penekanan pada aspek praktis di dalam suatu pembelajarannya. Seperti itu. Oke, teman-teman, let's go lagi ya. Kita ke soal nomor 4. Sebagai seorang guru, Anda ingin mengajarkan siswa tentang prosedur dalam penanganan keadaan darurat. Bagaimana Anda dapat merancang kegiatan pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif dalam memahami dan menerapkan pengetahuan prosedural terkait situasi darurat. Di sini ada teman-teman ya clue-nya tentang situasi darurat. Yang akan kita pilih adalah sesuai dengan clue soalnya. Apakah A menyelenggarakan presentasi tentang langkah-langkah tindakan darurat dan memberikan kesempatan untuk siswa bertanya? B. Memberikan tugas membaca tentang prosedural tentang keadaan darurat dan mengadakan diskusi kelas tentang materi tersebut. Good. Yang C. Mengajarkan siswa melalui media pembelajaran digital dan menyajikan informasi tentang tindakan darurat. Yang D. Mengadakan simulasi keadaan darurat yang melibatkan siswa dalam mengikuti langkah darurat. Ini teman-teman, yang D juga benar ya teman-teman ya. Ini mengadakan simulasi. Yang E. Memberikan tugas proyek individu di mana siswa harus merinci menunjukkan langkah penanganan keadaan darurat. Good. Atau semua yang paling tepat adalah yang D ya teman-teman ya. Mengadakan simulasi langsung dengan keadaan yang darurat di kelas dengan melibatkan siswa dalam mengikuti langkah-langkah tindakan darurat. Pilihan ini mencakup penggunaan pengetahuan prosedur dengan mengadakan simulasi keadaan darurat di kelasnya yang memungkinkan siswa secara aktif mengikuti langkah-langkah tindakan tersebut. Jika misalkan simulasi itu adalah langsung bertindak di dalam langsung bertindak si siswa tersebut di dalam simulasi yang diajarkan atau yang diberikan dengan keadaan oleh guru tersebut. Jadi paling ini teman-teman ya, poin paling tinggi yaitu di option D, yaitu tentang mengadakan simulasi dan keadaan darurat sehingga siswa bisa terus terlibat dalam pembelajaran sehingga mengikuti langkah tindakan darurat tersebut. Seperti itu. Oke, lanjut lagi teman-teman ya, kita ke soal nomor 5. Sebagai seorang guru, Anda ingin mengembangkan pemahaman siswa tentang prosedur keamanan di laboratorium ilmiah nih, misalkan di dalam konteksnya ya. Bagaimana Anda dapat merancang kegiatan pembelajaran yang memungkinkan siswa berpartisipasi aktif dalam memahami dan menerapkan pengetahuan prosedural terkait keamanan laboratorium? A. Memberikan ceramah tentang aturan keamanan laboratorium. B. Menyusun diskusi kelas tentang prinsip-prinsip keamanan laboratorium. Berarti kalau misalkan ceramah ini kalah ya teman-teman ya, karena ini kan satu arah ya kalau ceramah ya. C. Mengadakan latihan evakuasi darurat di laboratorium dan memeriksa pemahaman siswa tentang prosedur keamanan. D. Memberikan tugas membaca tentang langkah-langkah keamanan di laboratorium dan mengadakan ujian tertulis. E. Menggunakan media pembelajaran interaktif untuk mensimulasikan situasi keadaan darurat di laboratorium. Sisa yang B, C, dan D ini teman-teman semua. Yang paling tepat adalah yang C. Mengadakan latihan langsung evakuasi, jadi langsung ke lapangan ya teman-teman ya. Mengadakan latihan evakuasi darurat di laboratorium dan memeriksa pemahaman siswa tentang prosedur keamanan. Pilihan ini mencakup penggunaan pengetahuan prosedural dengan menggunakan latihan evakuasi teman-teman. Ini langsung di dalam sebuah evakuasinya atau di dalam sebuah terjun dalam kegiatannya. Ini paling proaktif banget. Jadi kita akan pilih opsi yang paling proaktif daripada opsi-opsi yang lainnya. Kalau misalkan yang lainnya itu nanti misalkan teman-teman akan mendapatkan soal ya, di dalam soalnya itu ada dua opsi jawaban yang sama atau berdekatan. Pilih opsi yang paling proaktif, yang paling menunjukkan kegiatan nyatanya. Jadi yang akan kita pilih yang seperti itu. Nah, di sini yang memeriksa pemahaman siswa tentang prosedur keamanan secara praktis ini adalah poin tambahannya. Jadi opsi yang paling tepat adalah yang C ya teman-teman, yang memiliki poin paling tinggi itu poin 5. Nah, untuk semua yang belum memesan ebook soal P3K karena kelasnya sudah ditutup, silakan teman-teman bisa mengikuti teman-teman ya, bisa untuk pesan di ebook soal P3K ini teman-teman tinggal WA aja di Mintara, di chat Mintara di 087723317506. Tinggal Mintara bagaimana cara mendapatkan ebook soal P3K terbaru sesuai dengan kisi-kisi dari Kemenpan RB yang soal tenderan itu. Selama sampai sekarang ini teman-teman semua, alhamdulillah terbantukan untuk teman yang sudah ujiannya seperti itu. Oke, let's go lagi teman-teman ya, kita ke soal nomor 6. Kita ganti ke declarative knowledge ya. Sebagai seorang guru, Anda ingin mengembangkan pemahaman siswa tentang pengetahuan deklaratif dalam suatu konsep tertentu. Bagaimana Anda dapat merancang kegiatan pembelajaran yang memungkinkan siswa berpartisipasi aktif dalam memahami dan menerapkan pengetahuan deklaratif terkait konsep tersebut.
A. Menyelenggarakan presentasi dan memberikan catatan tertulis tentang fakta-fakta dasar terkait konsep. B. Mengorganisir diskusi kelas tentang definisi dan karakteristik konsep, mendorong siswa untuk berbagi pandangan mereka. C. Menyusun pekerjaan kelompok di mana siswa harus meneliti dan menyajikan informasi mendalam tentang konsep. D. Memberikan tugas membaca dan meminta siswa merangkum ide-ide utama dalam teks tersebut. E. Menggunakan media pembelajaran interaktif untuk menyajikan konsep dengan grafik dan visual yang mendukung. Jadi opsi yang paling tepat adalah yang C, teman-teman semua. Menyusun pekerjaan kelompok di mana siswa harus meneliti dan menyajikan informasi mendalam tentang konsep tersebut. Pilihan ini mencakup penggunaan pengetahuan deklaratif dengan menyusun proyek kelompok yang mendorong siswa untuk meneliti dan menyajikan informasi mendalam tentang konsep tersebut. Karena di sini ada pengetahuan deklaratif ya teman-teman ya dalam suatu konsep tertentu. Jadi kita akan pilih tentang menyusun pekerjaan secara kelompok, kemudian proyek, diskusi. Nah, itu yang salah satu untuk ciri daripada soal-soal dalam di declarative knowledge-nya teman-teman semua. Oke, sekali lagi kita ke soal nomor 7 ya. Anda adalah seorang guru yang ingin mengajarkan siswa tentang konsep sejarah suatu peristiwa penting. Bagaimana Anda dapat merancang kegiatan pembelajaran yang memungkinkan siswa berpartisipasi aktif dalam memahami dan menerapkan pengetahuan deklaratif terkait peristiwa tersebut. A. Memberikan ceramah tentang kronologi peristiwa dan memberikan catatan tertulis tentang detailnya. B. Mengorganisir perdebatan kelas tentang dampak jangka panjang dari peristiwa tersebut. C. Memberikan tugas membaca dan meminta siswa merangkum ide-ide utama dalam teks tersebut. D. Menyusun proyek individu. Good, ini udah paling ketara banget ya teman-teman ya. Menyusun proyek individu di mana siswa harus meneliti dan menulis. Ini kan berarti ada dalam penulisan langsung, penelitian langsung. Untuk apa? Untuk laporan tentang peristiwa tersebut. Jadi opsi yang paling tepat adalah yang D. Pilihan ini mencakup penggunaan pengetahuan deklaratif dengan menyusun proyek individu dan mendorong siswa untuk meneliti dan menulis laporan tentang peristiwa tersebut. Jadi opsi yang paling tepat adalah yang D, teman-teman semua. Jadi kita akan pilih opsi yang paling tepat, teman-teman. Poinnya harus yang paling tinggi, yaitu poin 5. Jadi kita harus mendapatkan banyak poin untuk mengalahkan pesaing-pesaing kita yang lainnya. Bismillah ya teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa jadi ASMP 3K, lulus jadi ranking pertama di daerahnya masing-masing. Oke, let's go teman-teman ya. Kita ke soal nomor 8. Anda baru saja mengajarkan sebuah konsep penting kepada siswa dan sebagian besar dari mereka tampak memahaminya. Namun, beberapa siswa masih terlihat bingung. Bagaimana langkah selanjutnya yang akan Anda ambil untuk memastikan pemahaman mereka tentang pengetahuan deklaratif tersebut? A. Melanjutkan ke topik berikutnya dan mengabaikan siswa yang bingung, jelas kita langsung delete. Yang B. Mengulang penjelasan singkat dan melanjutkan ke materi selanjutnya. Boleh deh kita cek dulu. Yang C. Menjadikan latihan praktis untuk siswa yang bingung dan meminta mereka untuk bekerja secara mandiri. Ini kalau secara mandiri agak nanti kita checklist dulu ya. Yang D. Memberikan tugas rumah kepada seluruh kelas untuk meninjau kembali konsep tersebut secara mandiri. E. Meminta siswa yang memahami konsep untuk membentuk kelompok kecil dan membantu siswa yang masih bingung. Jadi paling tepat opsinya adalah yang E. Meminta siswa yang memahami konsep untuk membentuk kelompok kecil dan membantu siswa yang masih bingung. Pilihan D. Ini pilihan E teman-teman ya. Pilihan E mencerminkan pendekatan yang melibatkan siswa secara aktif dan mendukung kolaborasi di antara mereka. Membentuk kelompok kecil dan memanfaatkan siswa yang sudah memahami konsep untuk membantu yang lain dapat pemahaman lebih mendalam lagi. Jadi opsi yang paling tepat adalah yang E teman-teman semua, yang memiliki poin paling tinggi yaitu poin 5. Jadi kita bisa meminta siswa dalam kolaboratifnya. Sehingga teman-teman semua harusnya di sini kalau misalkan ada di sini harusnya ada yang guru yang memberikan apa gitu teman-teman semua. Tapi di sini lebih kepada negatif. Jadi kita akan pilih opsi yang mana yang paling mendekati banget tentang kepositifan di dalam sebuah soal tersebut. Jadi opsi yang paling tepat kita akan pilih opsi E ya teman-teman ya. Nah, lanjut lagi teman-teman, kita ke soal nomor 9 ya. Anda sedang mengajar topik yang sangat kompleks dan membutuhkan pemahaman mendalam. Sebagian besar siswa menunjukkan pemahaman yang baik, tetapi beberapa siswa tampak kesulitan memahami aspek-aspek tertentu. Bagaimana Anda akan merancang aktivitas tambahan untuk memastikan siswa memahami pengetahuan deklaratif tingkat tinggi ini? A. Memberikan tugas rumah ekstra kepada seluruh kelas untuk membaca referensi tambahan. B. Mengadakan sesi tutorial setelah jam sekolah untuk siswa yang membutuhkan tambahan bantuan. C. Memberikan ujian tertulis yang menekankan aspek kompleks dari topik tersebut. D. Menggunakan media pembelajaran yang interaktif untuk merinci aspek-aspek yang sulit dipahami. E. Menyusun proyek kelompok yang mengharuskan siswa bekerja sama untuk menyelidiki dan mengajukan solusi bagi aspek yang sulit. Good teman-teman semua. Paling tepat adalah yang E. Menyusun proyek kelompok yang mengharuskan siswa bekerja sama. Di sini adalah kolaboratif dan menyelidiki. Ini tingkat tinggi teman-teman, menyelidiki ini.
menyelidik ini adalah tempat tingkat tinggi teman-teman, ada yang di C6. Jadi kita akan pilih option yang melibatkan dia pada deklaratif tingkat tinggi. Karena di sini ada pengetahuan teman-teman. Ini ada pengetahuan deklaratif tingkat tinggi. Jadi akan kita pilih option-option yang dia tuh meneliti seperti itu. Nah, ada lagi ini ada kerjasama, berarti ini poin penting lagi teman-teman semua daripada option-option yang lainnya. Jadi option yang E ini adalah option paling tinggi, yaitu poin 5. Pilihan E mencerminkan pendekatan yang lebih tinggi dalam mempromosikan pemahaman tingkat tinggi melalui kolaborasi dan penyelidikan. Proyek kelompok memungkinkan siswa untuk bekerja bersama dan mengeksplorasi aspek-aspek yang sulit aspek-aspek yang sulit dengan cara yang mendalam seperti itu. Jadi kita akan lihat dulu tentang clue soalnya seperti apa, yang cirinya apa, baru kita bisa yakin bahwa itu adalah poin 5. Oke, let's go lagi teman-teman ya, kita ke soal nomor 10. Anda telah mengajarkan konsep matematika tingkat lanjut kepada siswa, namun beberapa siswa tampak kesulitan menghubungkan konsep tersebut dengan aplikasi dunia nyata. Bagaimana Anda akan membantu siswa memahami keterkaitan antara pengetahuan deklaratif mereka dan penerapannya dalam konteks kehidupan sehari-hari? Jadi contextual learning ya. A. Memberi tugas rumah berupa soal aplikatif yang mengharuskan siswa menggunakan konsep tersebut dalam situasi nyata. Boleh kita akan checklist dulu karena ini soal aplikatif ya. Yang B. Menyelenggarakan diskusi kelas tentang kaitan antara konsep matematika tingkat lanjut dan aplikasinya di dunia nyata. Ini juga boleh kita checklist. Yang C. Memberikan ulasan singkat dalam buku tes tentang aplikasi dunia nyata. Ini tinggalkan kita pilih ya, ini hanya ulasan singkat. D. Menugaskan presentasi individu di kelas di mana siswa menjelaskan kaitan antara pengetahuan deklaratif dan aplikasi praktisnya. E. Menggunakan studi kasus dalam ujian untuk menguji pemahaman siswa tentang penerapan konsep matematika dalam situasi dunia nyata. Good teman-teman semua, jadi optionnya bagus-bagus ya teman-teman ya. Tapi yang akan kita pilih adalah option yang B teman-teman semua, menyelenggarakan diskusi kelas tentang kaitan antara konsep matematika tingkat lanjut dan aplikasinya di dunia nyata. Kenapa bisa melibatkan seperti itu? Karena kita akan memberikan siswa secara aktif dalam sebuah diskusi kelas yang dapat membantu mereka membuat koneksi antara pengetahuan deklaratif matematika dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak hanya saja mengkaji aja teman-teman ya, tapi kita memberikan konsep matematika secara nyata di dalam aplikasi, di dalam sebuah materi pembelajaran yang berkaitan dengan contextual learning ya, dunia nyata di dalam siswa tersebut seperti itu. Jadi opsi-opsi ini bisa menjebak teman-teman semua dalam pengerjaan di SCT nanti. Teman-teman semua insya Allah bisa melewati ini dengan baik, teman-teman dengan tenang mengerjakan, dan insya Allah bisa mendapatkan hasil yang terbaik di atas 600 semua. Amin teman-teman semua. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan bagikan ke teman guru yang lainnya. Mudah-mudahan yang membagikan, yang melihat, yang subscribe, teman-teman semua bisa lulus jadi ASN P3K. Saya doakan amin amin ya robbal alamin. Teman-teman jangan lupa juga ya untuk pesan e-booknya di soal P3K terbaru sesuai dengan edarannya. Silakan teman-teman untuk chat WM Mintara ya di 0877 23317506. Mudah-mudahan yang membaca e-booknya juga mendapatkan skor paling tinggi dan lulus menjadi peringkat paling tinggi. Amin amin ya robbal alamin. Nanti kita akan update lagi teman-teman ya di soal berikutnya. Dadah.